karyawan Gedung Sarinah yang ditangkap saat kerusuhan 21-22 Mei lalu didakwa ikut membantu pengunjuk rasa melakukan kerusuhan. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin. 29 karyawan Sarinah yang didakwa terdiri dari petugas keamanan, teknisi, dan cleaning service. Saat kerusuhan terjadi, pegawai Sarinah mengizinkan pengunjuk rasa masuk ke Gedung Sarinah, memberi minum dan air untuk cuci muka para demonstran yang mengeluh merasakan perih di mata karena gas air mata polisi. Tindakan karyawan Sarinah ini dianggap membantu para demonstran melakukan kerusuhan. Atas dakwaan ini, tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Bantuan berupa embel bisa air galon dari toilet dekat pos ATM center itu menyusahkan wajah maupun mata dari masa pengunjuk rasa dan kena gas air mata dan air mineral untuk diminum oleh masa pengunjuk rasa diantaranya saksi Ahmad Abdul Syukur sehingga masa pengunjuk rasa tersebut menjadi bubar dan segera kembali untuk pengunjuk rasa dan kemudian masa pengunjuk rasa diarahkan untuk keluar dari pintu pos 2, pintu pos 7 dan pintu pos 8 dan juga dipanggil oleh saksi Leonardo Ahmad Ifai yang bekerja di PT Laksana Bintang Jakarta untuk kembali melakukan penjarahan maupun pelemparan kepada petugas yang sedang berjaga berulang-ulang. Aksi di depan kantor Bawaslu yang berakhir rusuh terjadi pada 22 Mei 2019 lalu. Massa berunjuk rasa di depan Bawaslu karena tidak puas dengan hasil pemilu. Setidaknya ada dua kubu saat aksi, yaitu kubu yang menuruti perintah aparat dengan membubarkan diri dan kubu yang tetap bertahan meski telah berulang kali diminta pulang oleh petugas. Selasa 13 Agustus 2019, sidang kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 digelar. Ada 84 terdakwa yang dihadirkan di muka sidang. Karena banyaknya jumlah terdakwa, maka sidang dibagi dalam 3 persidangan berbeda. Masing-masing terdakwa yang dihadirkan memiliki peran masing-masing. Ada pendukung pasangan Prabowo Sandi, saksi tempat pemungutan suara salah satu partai politik, hingga karyawan pusat perbelanjaan Sarinah yang didakwa sengaja membantu pendemo masuk ke gedung Sarinah untuk menghindari kejaran polisi. Para terdakwa didakwa dengan tindak pidana tentang kekerasan, perusakan fasilitas publik, hingga tidak mengindahkan perintah polisi untuk membubarkan diri. Dan meninggalkan tempat pulang ke rumah masing-masing, tetapi himbauan tersebut tidak diindah oleh komunikasi yang sudah meninggal sama Jakarta Pusat dan kawasan Gedung Sarinah Jakarta Pusat dengan mulai pemasangan maju menuju gedung bawah TRI sambil membakar untuk membatas jalan beberapa sampah itu dengan pemulung untuk layar ketaatan Aksi 21-22 Mei yang berujung kerusuhan terjadi di depan gedung Bawaslu. Massa berunjuk rasa karena tidak puas dengan hasil pemilu 2019. Dalam aksi itu terdapat dua kubu, yakni kubu yang menuruti perintah petugas dengan membubarkan diri dan kubu yang tetap bertahan di lokasi, meski telah berulang kali diminta pulang oleh petugas. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Informasi lengkap dari sidang kerusuhan 21-22 Mei disampaikan jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Steph, selamat sore. Fakta persidangan apa yang menarik lagi yang bisa Anda sampaikan? Ya, Riko dan juga saudara, hari ini 12 orang terdakwa di sidang adalah lanjutan 29 terdakwa yang sudah disidangkan kemarin. Sebenarnya lumayan mirip dakwaan yang disampaikan hari ini dibandingkan pada persidangan sebelumnya, yaitu dakwaan dengan sejumlah pasal, yakni pasal 212, 214, 216, dan 218 yang pada pokoknya adalah dugaan bahwa para terdakwa ini melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas yang berwenang, kemudian membantu melakukan kejahatan dan juga tidak mengindahkan perintah petugas keamanan hingga 3 kali atau peringatan yang sudah dilontarkan hingga 3 kali. Seperti yang kita tahu, memang pihak kepolisian pada momen kericuhan 21-22 Mei kemarin ini sudah berulang-ulang untuk menyampaikan kepada massa agar membubarkan diri. Nah, inilah beberapa pasal yang memang disampaikan juga yang didakwakan kepada 12 terdakwa. Jadi
memang mereka dakwaannya cukup mirip. Hanya ada satu terdakwa tadi yang ada pasal tambahan nih, karena dia diduga melakukan hal yang terkait dengan IT atau informasi dan teknologi. Jadi dia ditambah pasal terkait dengan undang-undang ITE, yaitu Abdul Syukur. Dia diduga menyebarkan ajakan, karena dia merupakan mahasiswa, dia diduga menyebarkan ajakan kepada rekan-rekan sesama mahasiswanya melalui media sosial, sehingga selain beberapa pasal tadi, dia juga ditambahkan dengan pasal berkenaan dengan undang-undang ITE. Tadi sidang berlangsung sekitar 1,5 jam dan sudah usai pada sekitar pukul 5 sore tadi. 12 terdakwa ini tadi dibagi ke dalam 5 kloter. Ini berdasarkan lokasi penangkapan mereka. 10 terdakwa ini menyampaikan nota eksepsi atau nota keberatan, sementara 2 orang lainnya ini tidak mengajukan eksepsi. Riko. Steph, ini semuanya karyawan Sarinah kah? Sama satu lagi, mereka kan didakwa membantu. Apa bentuk bantuannya? Apakah hanya memberi minum dan air untuk mencuci muka karena demo terkena gas air mata, atau ada lagi yang terungkap di persidangan? Riko, sidang hari ini terdakwa bukan karyawan dari Sarinah, jadi 12 terdakwa ini adalah merupakan wira swasta, ada pelajar, mahasiswa, maupun bekerja sebagai ojek online. Jadi petugas Sarinah ini kemarin sudah disidangkan, ada 29 terdakwa yang sudah disidangkan kemarin, sementara hari ini sidang lanjutannya adalah mereka yang merupakan wira swasta, pelajar, maupun juga pekerja seperti ojek online, yang ada yang merupakan warga Bekasi, Tangerang, dan juga Jakarta. Dan mereka ini memang sidang bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi juga ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan wilayah hukum atau kewenangan wilayah hukum pada tindak pidana ketika 21-22 Mei kemarin. Seperti yang saya sampaikan tadi, 12 terdakwa ini sudah dibacakan dakwaannya tadi dalam 5 kloter. Ini berdasarkan dengan dakwaan mereka masing-masing dan juga lokasi penangkapan mereka masing-masing. Dan 10 orang terdakwa mengajukan nota eksepsi, sehingga minggu depan akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan nota keberatan, sementara 2 terdakwa yang tidak mengajukan nota keberatan dan 2 terdakwa ini langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf tadi di muka sidang, sehingga minggu depan akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Riko. Jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting melaporkan langsung dari sidang seputar kerusuhan 21 dan 22 Mei.